Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal berikutnya mengenai penyusunan anggaran produksi. Jadi di sini ada PT MKMK adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Kemudian tabel di samping adalah prediksi penjualan untuk tahun 2021 berdasarkan analisis pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ini penjualan bulanannya ya. Kemudian persediaan awal tahun adalah 600.000 unit. Nah, lalu di sini ada dua soal ya. Jadi, kalau untuk menyusun anggaran produksi yang perlu kita ketahui itu apa? Data penjualan, kemudian data persediaan, baik persediaan awal maupun persediaan akhir. Untuk soal pertama, persediaan awal kan udah tahu ya, datanya udah ada di soal, penjualan juga ada data di soal. Nah, berarti persediaan akhir yang mau kita ketahui. Nah, persediaan akhir ini ditentukan melalui metode inventory turnover di sini. Jadi dengan menargetkan inventory turnover sebesar 30 kali, susunlah anggaran produksi dengan metode stabilitas produksi dan stabilitas tingkat persediaan. Sementara di soal kedua, persediaan akhirnya itu ditentukan dengan metode persentase penjualan atau percent of sales, di mana susunlah anggaran produksi jika perusahaan menargetkan persediaan akhir setiap bulan ditetapkan sejumlah 40% dari penjualan bulan yang sama. Jadi yang di sini persediaan akhirnya pakai metode inventory turnover, yang di soal kedua penetapan persediaan akhirnya itu menggunakan metode percent of sales. Sekarang kita akan coba mengerjakan soal pertama terlebih dahulu. Nah, di sini di soal pertama ya, ini sudah ada datanya, lalu kita tambahkan data persediaan awal itu adalah 600.000, tapi saya tulis 600 saja karena satuan kita adalah 1000 unit. Kemudian inventory turnover-nya adalah 30. Nah, kita udah dapat data penjualan, persediaan awal, berarti kita perlu dapat data persediaan akhir. Persediaan akhir kita dapatkan dari inventory turnover, di mana rumus inventory turnover ini adalah penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, kita udah ada data penjualan, berarti kita pengen cari tahu rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan berarti kalau dilihat dari sini, dia rumusnya adalah penjualan dibagi dengan inventory turnover, yaitu penjualan dibagi dengan inventory turnover. Sudah dapat 660. Nah, sekarang kita perlu cari persediaan akhir, di mana persediaan akhir itu didapatkan dari rata-rata persediaan ini ya, di mana rata-rata persediaan itu sama dengan persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir lalu dibagi 2. Nah, di sini persediaan awal sudah ada, kemudian berarti kita mau cari tahu persediaan akhir. Persediaan akhir itu bisa kita dapatkan dengan cara rata-rata persediaan dikalikan dengan 2, jadi 2-nya dikali silang ke sini, lalu dikurangi dengan persediaan awal. Jadi persediaan akhir sama dengan rata-rata persediaan dikali 2 dikurangi dengan persediaan awal. Dapatlah persediaan akhirnya 720. Nah, sekarang kita akan membuat anggaran produksi menurut metode stabilitas produksi. Berarti kita harus cari tahu terlebih dahulu rata-rata produksinya. Oke, di sini kita copy. Penjualannya 19.800, lalu persediaan akhirnya 720, kebutuhannya 19.800 tambah 720 yaitu 25.20, persediaan awalnya 600, produksi setahun 19.920. Nah, ini per bulan ya, per bulan. Nah, per bulan berarti tahunan dibagi dengan 12. Dalam setahun ada 12
bulan. Nah, sekarang kita bikin anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Stabilitas produksi. Nah, kita copy ya di sini biar kita nggak salin ketik ulang. Oke, value, paste value. Nah, di sini yang kita ketahui adalah penjualan, lalu persediaan awalnya kita ketahui, dan produksi stabil di angka 1.660 per bulan. Nah, sekarang kebutuhannya sama dengan produksi ditambah dengan persediaan awal. Sementara persediaan akhir sama dengan kebutuhan dikurangi dengan penjualan 650. Sekarang produksinya kan sama terus ya setiap bulannya. Kita bisa drag ke bawah. Lalu persediaan awal Februari itu ada persediaan akhir Januari. Kita drag ke bawah. Nah, yang di sini juga bisa kita drag ke bawah. Oke, sekarang tahunannya berarti total penjualannya 19.800, persediaan akhirnya 720, kemudian kebutuhannya adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir, lalu persediaan awal sama dengan 600, kemudian produksi kita jumlahkan. Nah, 19.920, 2520 dikurang 600 sama dengan 19.920, berarti sudah tepat ya. Kita lihat di sini 19.920 tepat, lalu 720 persediaan akhir ya, kemudian persediaan awal adalah 600. Nah, sekarang metode kedua adalah stabilitas tingkat persediaan. Stabilitas tingkat persediaan. Nah, kita harus tahu rata-rata perubahan persediaannya berapa. Persediaan. Nah, dapat dari mana? Persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal lalu dibagi dengan 12 karena kan bulanan ya. Nah, jadi dari awal ke akhir akan terjadi kenaikan inventory atau kenaikan persediaan sebanyak 10.000 unit. Lalu kita copy dulu yang di sini ya, kita nggak ketik ulang ya, lalu kita adjust. Di sini persediaan awalnya sudah ada, persediaan awalnya ambil data di sini boleh atau paling atas juga boleh. 600. Lalu perubahan persediaannya adalah 10. Berarti persediaan akhir Januari sama dengan persediaan awal Januari ditambah dengan 10.000 unit. Ini kita kunci karena dia kenaikannya stabil di angka 10.000 unit. Ini kita bisa drag ke bawah. Nah, kebutuhannya sama dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Ini juga boleh kita drag ke bawah. Kemudian produksi itu sama dengan kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, persediaan awal di bulan Februari merupakan persediaan akhir bulan Januari. Oke, kemudian kita drag ke bawah. Ini juga kita drag ke bawah. Oke, udah berubah ya di sini ya. Nah, sekarang kita cek persediaan akhirnya 720. Kemudian kebutuhannya adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya kita ambil yang di sini. Dan produksinya kita jumlahkan. Oke, sama ya. 19.920, 600, 2520, 720. Nah, lalu kita balik lagi ke soal yang kedua. Di sini persediaan akhirnya tidak menggunakan inventory turnover, tetapi dicari atau dihitung dengan ketetapan bahwa persediaan akhir setiap bulan itu 40% dari penjualan bulan yang
sama. Oke, kita hitung sekarang persentase penjualan ya. Persentase penjualan. Di sini kita copy terlebih dahulu biar kita nggak ketik ulang. Ini kita adjust. Disebutkan bahwa persediaan akhir ini persediaan akhirnya itu ditetapkan 40% dari bulan yang sama, penjualan bulan yang sama. Berarti persediaan akhir bulan Januari itu adalah 40%, kita kunci, lalu dikali dengan penjualan bulan yang sama. Nih, lalu untuk kebutuhan itu sama dengan penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian persediaan awal kita boleh ambil dari sini atau yang paling atas juga nggak masalah. Sementara produksi adalah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, ini untuk persediaan awal di sini, persediaan awal bulan Februari merupakan persediaan akhir bulan Januari. Oke, sekarang kita bisa drag semuanya ke bawah. Kita drag ke bawah, kita drag ke bawah. Sekarang persediaan akhirnya adalah 674. Lalu kebutuhannya adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Persediaan awalnya adalah 600 dan produksinya kita jumlahkan ya. Oke, 19.874. 2474 dikurangi 600 sama dengan 19.874. Nah, ini adalah mencari atau menghitung anggaran produksi dengan metode persediaan akhirnya ditetapkan melalui persentase penjualan. Oke, saya rasa itu aja materi untuk anggaran produksi. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa tanya langsung ke saya, Japri atau grup juga nggak masalah. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.